在这边。Kalau dari Joel Piroe, aku rasa udah Football Indonesia juga udah membahas tentang dia. Penyerang Leeds United Joel Piroe apakah punya darah Indonesia, siap dinaturalisasi? Apakah penyerang Leeds United Joel Piroe punya darah Indonesia dan bisa perkuat timnas Indonesia? Arus deras rumor naturalisasi sepertinya masih akan terus berlanjut. Setelah dua nama baru yakni Eliano Reijers serta yaitu Max Hilger dipastikan bersedia dan dikabarkan sudah resmi berbaju merah putih, kini ada satu nama lagi yang dirumorkan masuk radar naturalisasi timnas Indonesia. Per hari ini, nama Joel Piroe menjadi pemain nama yang ramai dibahas di beberapa media online di Indonesia. Meski masih belum mendapatkan kepastian dari yang bersangkutan. Namun jika melihat catatan penampilannya selama ini, Joel Piroe bisa dibilang striker yang cukup mumpuni. Pemain yang saat ini bermain untuk tim Leeds United di ajang Championship merupakan striker utama tim berjuluk The White Peacocks tersebut. Tak hanya itu, Joel Piroe juga merupakan seorang pemain serba bisa, di mana dirinya bisa bermain sebagai penyerang tengah, gelandang serang, maupun sayap kanan dan kiri dengan sama baiknya. Sekedar informasi dilansir Transfermarkt, harga pasaran Joel Piroe yang berposisi depan tengah ini dibanderol dengan harga 243,34 miliar rupiah. Sementara itu, meski belum ada konfirmasi soal garis keturunan Indonesianya, dikabarkan jika pemilik nama lengkap Joel Mohamed Ramzan Piroe itu diakini merupakan keturunan Jawa Suriname. Dan seperti yang kita ketahui bersama, jika pada tahun 1890-1939 ada sekitar 33.000 orang Jawa bermigrasi ke Suriname setelah adanya penghapusan permasalahan perbudakan. Jadi, jika memang benar pemain berusia 26 tahun tersebut benar-benar memiliki garis keturunan Indonesia, nama Joel Piroe setidaknya bisa dipertimbangkan untuk menjadi opsi di lini depan Indonesia dalam waktu dekat. Namun apakah benar penyerang Leeds United Joel Piroe memiliki darah Indonesia dan dapat memperkuat timnas Indonesia? Sejumlah akun Instagram yang biasa membahas pemain keturunan seperti Football Indonesia A dan Half-Blood_Indonesia juga menegaskan penyerang 25 tahun itu tidak memiliki darah Indonesia di tubuhnya. Enggak, singkat akun Football Indonesia A saat ditanya salah satu netizen soal kebenaran kabar Joel Piroe memiliki darah Indonesia. Akun Half-Blood_Indonesia malah lebih tegas memberi jawaban. Mereka menjabarkan bahwa istri Joel Piroe, Naomi Patiwael, malah yang disinyalir memiliki darah Indonesia. Joel Piroe, seorang striker yang sempat ramai diperbincangkan karena dikabarkan memiliki darah Indonesia, ternyata tidak memiliki garis keturunan Indonesia sama sekali. Piroe bukan keturunan Jawa, melainkan berdarah Suriname dan India. Nama, Piroe, dilafalkan menjadi Ipiro, bukan Ipiro, tulis akun Half-Blood_Indonesia. Meski begitu, Joel Piroe memiliki istri berdarah Indonesia, yaitu Naomi Patiwael, seorang pesepak bola putri. Namun, anak-anak mereka tidak memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Lanjut akun tersebut, penjelasan di atas menegaskan Joel Piroe tidak memiliki darah Indonesia. Alhasil, pencinta sepak bola tanah air harus menahan mimpi mendapatkan penyerang keturunan berkualitas dalam waktu dekat. Joel Piroe yang kini berusia 25 tahun, merupakan salah satu penyerang jempolan. Ia sempat mencatatkan 3 gol dari 29 laga Eredivisie bersama Sparta Rotterdam dan PSV Eindhoven. Performa impresif Joel Piroe tersaji jelas di Liga 2 Inggris, Divisi Championship. Dari 137 pertandingan Liga 2 Inggris bersama Swansea City dan Leeds United, Joel Piroe mengemas 55 gol dan 12 assist. Musim ini bersama Leeds United, Joel Piroe telah mencetak 1 gol dan 1 assist dari 4 laga Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025. Seiring kegagalan mendatangkan Joel Piroe, pencinta sepak bola tanah air harus kembali berharap kepada penyerang keturunan milik FC Utrecht, Ula Romeni. Janji mulia Shin Tae-yong jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, media Vietnam, timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong mengumbar janjinya di depan media Korea Selatan apabila timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia masih on the track untuk meraih mimpinya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal melakoni 2 pertandingan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni saat bersua Bahrain dan Cina bulan depan. Sebelumnya,
Timnas Indonesia bermain impresif ketika sukses menahan imbang dua tim unggulan Piala Dunia, yaitu Arab Saudi dan Australia. Kedua negara tersebut notabene selalu lolos ke putaran final Piala Dunia. Bahkan Arab Saudi berhasil mengalahkan sang juara Argentina pada edisi sebelumnya. Kendati demikian, Timnas Indonesia justru mampu merepotkan Arab Saudi dan Australia sehingga kiprah skuad Merah Putih langsung disorot internasional. Bagaimana tidak, sebelum berkompetisi di kualifikasi Piala Dunia 2026, pasukan Shin Tae-yong sama sekali tak diunggulkan untuk meraih poin dari mereka. Hal ini tidak terlepas dari tren negatif negara Asia Tenggara saat berkiprah di kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, Vietnam dan Thailand hampir tak berkutik dalam dua edisi terakhir. Bukan cuma itu, Timnas Indonesia juga datang dengan status sebagai negara dengan ranking FIFA terendah di kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni hanya menempati urutan 133. Kondisi tersebut terpaut jauh dari negara dengan ranking paling dekat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni Cina yang menghuni urutan 87. Belakangan, Timnas Indonesia melesat tajam di ranking FIFA menjadi 129 berkat keberhasilan mereka menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Hasil imbang atas Arab Saudi dan Australia membuat Timnas Indonesia untuk sementara waktu dirasa cukup aman dalam tangga klasemen grup C, yakni berada di peringkat 4. Namun, Timnas Indonesia tak boleh berleha-leha meski sudah mengeklaim posisi 4. Hal ini karena pesaing mereka yaitu Bahrain dan Cina siap mengancam tempat tersebut. Bahrain dan Cina sama-sama berpikir realistis dengan mengincar posisi akhir di peringkat ketiga atau keempat demi membuka peluang tampil di Piala Dunia 2026. Sekedar informasi, Bahrain kini berada di peringkat 3 dengan 3 poin, sedangkan Cina menempati posisi juru kunci usai menderita 2 kekalahan. Meskipun Bahrain dan Cina tampak sangat berambisi menggeser Timnas Indonesia, namun pelatih skuad Garuda Shin Tae-yong tak tinggal diam. Melalui sebuah wawancara bersama media Korea Selatan, Shin Tae-yong menyatakan jika dirinya telah menetapkan tujuan realistis bagi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong menjelaskan kalau dia tidak ingin menekan anak asuhnya sehingga klaim posisi ketiga atau keempat di fase grup menjadi hal yang paling mungkin mereka raih. Saya pikir jika Anda menetapkan tujuan dan lakukan yang terbaik, impianmu pasti akan menjadi kenyataan, ujarnya. Saya tidak ingin memberi tekanan pada pemain, dengan mengatakan, sesuatu yang tidak realistis, jadi saya targetkan posisi 3 atau 4, kata Shin Tae-yong dikutip dari media Korea, Daum. Untuk mewujudkan target tersebut, Shin Tae-yong menyatakan jika Timnas Indonesia harus mencuri poin semaksimal mungkin ketika bertamu ke Bahrain dan Cina bulan depan. Tujuannya adalah untuk mengalahkan Bahrain dan Cina. Jika kita menang dari kedua tim ini, kita bisa dengan mudah finish di posisi ketiga atau keempat. Jelas ST. Saya kira, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, mungkin akan menjadi tantangan terbesar, lanjutnya. Ketika ditanya soal apa yang ingin ia lakukan apabila sukses bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia, Shin Tae-yong mengutarakan niatnya untuk menetap di tanah air. Mungkin saya harus tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya dan saya sangat suka tinggal di Indonesia, tutupnya. Timnas Indonesia akan terlebih dahulu melawat ke markas Bahrain pada 10 Oktober 2024. Dan 5 hari setelahnya mereka bakal melakoni laga tandang melawan Cina. Namun jelang laga tersebut ada hal yang kurang mengenakan dari pemain Timnas Indonesia, dikarenakan beberapa pemain Timnas Indonesia mengalami cedera ringan pasca kontra Australia pada bulan lalu. Pemain yang dimaksud ialah Justin Hubner dan Sandy Walsh. Hal ini sempat diungkapkan secara langsung oleh Hubner melalui unggahan eksklusifnya di akun Instagram pribadinya pada pertengahan September kemarin. Pemain yang akrab disapa Jusa itu sempat mengunggah foto kakinya sedang menggunakan air chest ankle brace, atau alat yang digunakan untuk mengobati atau mendukung pergelangan kaki yang terluka atau cedera. Hubner mengatakan ia sedikit mengalami cedera usai tampil melawan Australia. Walau demikian, dirinya menambahkan bahwa kondisinya baik-baik saja. Sedikit mengalami cedera dari laga melawan Australia tapi tidak parah, tulisnya dalam salah satu unggahannya. Meski belum ada informasi terbaru soal perkembangan pemulihan cederanya, namun baru-baru ini Justin Hubner tak kuasa menahan kekesalan terkait masalahnya tersebut. Kembali curhat di unggahan eksklusifnya, Hubner mengatakan bahwa mengalami cedera tentunya menjadi hal yang paling menyebalkan. Mengalami cedera itu menyebalkan, tulis Hubner dalam unggahan eksklusifnya. Selain Justin Hubner, bintang Timnas Indonesia lainnya yakni Sandy Walsh juga sempat mengungkapkan dirinya tidak dalam kondisi fit setelah laga melawan Australia awal September lalu.
Hal ini diungkapkan langsung oleh bintang Cafe Match Helen melalui saluran Instagram eksklusif pribadinya, di mana dirinya sempat melakukan pemeriksaan MRI. Halo semuanya, hasil MRI saya baik tidak buruk tapi juga tak bagus. Akan membutuhkan beberapa waktu pemulihan tapi akan melakukan segala hal agar siap untuk FIFA Matchday selanjutnya, ditulis Sandy Walsh. Kondisi Justin Hubner dan Sandy Walsh pun diharapkan bisa segera pulih jelang timnas Indonesia akan melakoni laga tandang melawan Bahrain dan Cina. Beralih berita lainnya, media Vietnam ngamuk, sebut timnas Indonesia U20 dan Thailand jadi biang kerok negaranya gagal lolos ke Piala Asia U20 2025. Media Vietnam menyebut timnas Indonesia U20 dan Thailand jadi penyebab negaranya gagal lolos ke Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 keluar sebagai juara grup F berkat unggul selisih 1 gol, 6, dibandingkan Yaman, 5, setelah keduanya bermain imbang. Garuda Nusantara berhasil mencetak gol pembuka pada menit 45-1 melalui gol Jens Raven dengan sepakan keras kaki kanannya. Namun, Yaman langsung menyamakan kedudukan hanya dalam 2 menit setelah kebobolan hingga memaksa laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil itu membawa timnas Indonesia U20 resmi meraih tiket ke putaran final Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina tahun depan. Sementara Yaman dengan raihan 7 poin dan selisih 5 juga dipastikan melaju berkat tiket tim peringkat kedua terbaik dari 5 runner-up terbaik yang lolos. Beralih ke negara tetangga, Thailand juga lolos mengikuti jejak timnas Indonesia U20 dengan keluar sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik. Dengan 6 poin dan selisih gol 17, Thailand menjadi runner-up grup H setelah kalah 0-1 dari Irak di laga pamungkas. Thailand unggul jauh dari tim lain yang juga meraih 6 poin, salah satunya adalah Vietnam yang kalah 0-1 dari Suriah. Dengan hanya raihan 6 poin dan selisih 5, Vietnam resmi gagal lolos ke Piala Asia U20 2025 karena finish di posisi 6 pada klasemen runner-up terbaik. Sebagai informasi, hanya 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik yang berhak lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 di Cina pada 6 hingga 23 Februari. Setelah tahu negaranya gagal lolos, media Vietnam yakni Soha VN mengklaim bahwa timnas Indonesia U20 dan Thailand jadi penyebabnya. Media Vietnam terkesan kecewa karena gara-gara kedua negara tetangganya itu membuat tim kesayangannya turun ke peringkat 6 pada klasemen akhir runner-up terbaik. Tanpa meraih kemenangan sekaligus, Indonesia dan Thailand menyebabkan tim Vietnam turun peringkat dan berisiko tersingkir, tulis Soha VN dalam artikelnya. Baik tim Indonesia U20 maupun Thailand U20 gagal meraih kemenangan di babak final kualifikasi Asia U20 2025, tambahnya. Jika saja timnas Indonesia U20 berhasil mengalahkan Yaman atau sebaliknya kalah sangat telak, mungkin nasib Vietnam akan berbeda. Pun begitu dengan Thailand jika berhasil mengalahkan Irak atau kalah dengan skor yang sangat telak mungkin saja membuat Vietnam meraih nasib yang lebih baik.